Kala itu senja datang menghampiri. Aku masuk ke dalam sebuah kafetaria di Braga. Yang terbesit di pikiranku hanyalah memesan secangkir minuman coklat hangat sembari menyelesaikan tugas sekolahku. Tak lama dari selepas aku memesan, akhirnya minumanku pun datang. Hari itu aku memesan secangkir coklat panas sembari menghangatkan tubuhku, ditemani suara rintikan hujan dan orang berlalu lalang dari luar kafetaria. Tak terasa, sudah 3 jam berlalu dan aku masih berada dalam kafetaria tersebut. Alunan musik yang sedang diputar membuatku berhenti sejenak dari pekerjaanku. Rasanya perasaan itu kembali muncul. Aku menatap keluar jendela dan tanpa disadari ada air yang membasahi pipiku. Entah karena alunan musik yang begitu menyayat hati, atau teringat kenangan yang pernah kulalui dengannya dulu. Waktu demi waktu berlalu, namun pipiku masih terasa basah. Kala itu, senja dan hujan benar-benar menemani hari-hariku yang terasa hampa. Terlebih lagi, seseorang yang memiliki kenangan bersamaku itu menyukai hujan. Saat hujan datang, rasanya aku selalu teringat senyuman manis yang terukir di bibirnya kala itu. Kini perasaanku tenggelam dalam kesedihan. Semakin lama, aku terbawa oleh arus perasaan yang tak kunjung usai. Rasanya hampa dan tertekan. Merasa kesepian di tengah gemericik hujan dan bising orang yang berlalu lalang. Semua permasalahan yang ada kembali teringat. Dinginnya hujan kala itu menyelimuti tubuhku. Sesekali aku meminum coklat panas yang ada di hadapanku. Hembusan nafas terasa sedikit berat. Namun, tarikan demi tarikan kulepaskan dan lepas agar merasa lebih lega. Alunan musik yang semakin mendalam membuatku semakin terusik. Teringat sebuah buku tentang cerita kita yang belum sempat terselesaikan sesuai harapan. Suasana yang sangat mendukung untuk bersedih menjadi musuh terbesarku kala itu. Aku mencoba untuk menahan agar pipiku tak basah lagi. Namun nihil, perasaan tak bisa dibohongi. Aku menatap keluar jendela kembali, membelakangi para pengunjung di kafetaria itu. Sambil memangku wajahku dengan tangan kanan, aku mencoba menenangkan perasaanku. Aku beranjak dari tempat duduk, berniat pergi ke toilet dalam kafetaria tersebut. Tatapan yang hampa dan kesedihan mendalam terpancar dari mataku. Aku mencoba menghapus air mata yang mengalir di pipi dan membasuh mukaku. Segarnya air membuatku sedikit tenang. Terpantul dari cermin, mataku masih terlihat sembab. Namun, aku tak memperdulikannya. Aku keluar dan kembali duduk di mejaku. Namun ternyata, mata sembab itu mengundang perhatian seseorang. Ada yang memperhatikanku dari tadi. Tak lama, ia menepuk bahuku dari belakang. Aku terkejut, tapi bukan karena tepukannya, namun orangnya.
Berdiri sosok pria tinggi berpakaian rapih, dibalut jas hitam dan rambut coklatnya yang mengkilat sedang menatap mataku. Dengan suara beratnya, pria tersebut memanggil namaku dan bertanya tentang mata sebabku. Sudah lama rasanya tidak mendengar panggilan itu. Pria itu adalah kekasihku. 5 tahun yang lalu, kami berpisah dengan alasan keluarga. Masa-masa bersamanya dulu terasa sangat indah dan hangat, namun juga terasa singkat. Tak terasa, rasanya bagaikan senja yang indahnya hanya sesaat. Setelah kami berpisah, kami fokus pada karir masing-masing. Namun aku tak menyangka kita dipertemukan kembali di tempat di mana dulu kita pertama kali bertemu. Kafetaria ini menjadi saksi atas perjalananku bersamanya. Sekarang ia sudah ada, tepat di depanku. Aku hanya terdiam, mencerna semua yang tengah terjadi. Sesekali, ia tersenyum tipis, mencoba menenangkanku, yang pastinya terkejut akan kehadirannya. Ia kemudian duduk di hadapanku, menjelaskan segala pertanyaan yang sudah lama terpendam di dalam benakku. Ternyata, selama ini kekhawatiran keluarganya hanya satu. Takut ia terlalu fokus pada karir, sehingga melupakan kehidupannya. Aku memang belum dikenalkan secara resmi terhadap kedua orang tuanya. Ia juga masih mencoba memantapkan hatinya. Tak mau terburu-buru. Namun, setelah perpisahan yang kami alami, ia berkata bahwa begitu berat hari-hari yang dilaluinya. Tiap waktu ia selalu teringat padaku. Bahkan, dari sekian banyaknya wanita yang mendekatinya, tak ada satupun yang menarik perhatian baginya. Penyesalan selama beberapa tahun ia rasakan. Berharap waktu bisa diulang kembali. Ia mengajakku berbincang, mencoba mencairkan suasana, menjawab segala keraguan dan keanehan yang selama ini kurasakan. Tak lama dari itu, ia mengajakku berdiri, menarik tanganku, dan berjalan ke tengah kafetaria itu. Aku terkejut karena para barista tiba-tiba memberiku kejutan. Mereka mendatangiku satu persatu. Aku bertanya-tanya tentang apa yang tengah terjadi. Salah satu di antara mereka berjalan membawa kotak hitam, memberikannya pada pria yang berada di hadapanku. Pria yang berdiri di hadapanku itu tiba-tiba membuka kotak tersebut dan berlutut. Tepat sebelum azan berkumandang, ia melamarku. Para barista dan pengunjung di kafetaria itu bersorak, memintaku untuk menerimanya. Entah apa pikirku saat itu, aku menerimanya kembali. Rasanya masih seperti mimpi. Bunga-bunga yang sudah kian lama layu dan tak berdaya, kini kembali bermekaran. Dengan pertemuan kali ini yang singkat, ia langsung menjadi calon di masa depanku kelak. Dinginnya hujan tak lagi kurasakan. Hanya ada kebahagiaan dan kehangatan yang ada pada saat itu. Terpancar kebahagiaan dari orang-orang yang berada di dalam. Senyuman lepas kala itu takkan pernah kulupakan. Memang benar, tidak ada yang tak mungkin jika sudah menjadi takdirnya.
akan selalu ada cara